Tablet Windows 1 jutaan siap dipakai kerja, presentasi, atau juga buat gaming. Hai guys, dengan saya Ade. Jadi video kali ini kita mau nyobain sebuah produk yang menarik banget nih guys. Di sini ada sebuah tablet tapi OS-nya ini bukan Android. Ini OS-nya Windows dan gokilnya harganya cuma 1 jutaan aja. Yuk kita unbox dulu. Oke, jadi ini dia produknya ya, yang di sini ada gambar tabletnya. Jadi ini adalah sebuah tablet Windows dengan speknya sendiri. Di sini tertulis kalau dia ini punya quad-core CPU, layarnya 8 inch HD ya. Jadi tabletnya memang tergolong mini, punya konektivitas WiFi, bisa micro SD, dan ini varian yang paling murahnya. Jadi storage-nya ini di 32 GB. Kalau di bagian samping di sini ada gambar tabletnya ya, dari samping dan lumayan tipis. Kalau untuk di sebelah sini sama aja ya, ada beberapa spek singkatnya. Di sini ada tambahan kalau dia ini punya kamera belakang dan kamera depan. Untuk di bawah di sini ada spek lebih lengkapnya ya. Dan ini punya Bluetooth dan juga prosesornya ini Intel Inside. Kalau di bagian belakang boxnya sendiri, di sini ada gambar produknya yang bagian belakang. Yang ini support dengan Office 365, bahkan kita bisa download juga aplikasinya di Windows Store. Nah, untuk OS-nya sendiri ini Windows 10 ya. Dan yuk langsung aja kita unbox. Nah, jadi pertama langsung disambut dengan produknya ya. Ini benar-benar mini. Jadi bisa dipegang pakai satu tangan aja. Nanti kita bahas lebih lengkap. Sekarang kita cek dulu kelengkapannya. Nah, jadi pertama di sini disambut dengan ada buku panduan singkat ya. Terus ada adapter. Ini untuk power. Jadi untuk outputnya sendiri ini di 10 watt dan outputnya ini pakai USB-A. Nah, di sini ada kabel ya untuk power. Ini kabelnya micro USB dan kita juga dikasih adapter dari micro USB ke USB-A female ya, kalau misalnya mau dikoneksikan ke flash disk atau perangkat lainnya. Dan yuk langsung aja kita bahas untuk produknya. Nah, jadi untuk tampilan bagian depannya seperti ini ya. Jadi memang formatnya ini portrait karena tipisnya tuh di bagian samping kanan dan kirinya, dan kameranya tuh ada di atas. Kalau bagian bawah di sini ada logo Windows. Untuk di samping kanan di sini ada tombol power dan volume. Bagian atas di sini ada micro USB ya untuk charging dan juga data. Terus ada micro HDMI juga kalau mau dikoneksikan ke layar atau monitor yang lebih besar. Ada audio jack 3,5 mm. Di sini ada micro SD slot ya. Ini untuk nambah storage, dan kalau di bagian bawah ini polosan aja. Kalau untuk tampilan bagian belakangnya sendiri, dia ini punya tekstur ya. Jadi kayak melingkar gitu. Dimana di sini juga ada kamera belakangnya. Dan yuk langsung aja kita coba nyalain. Dan kita mau coba kerja pakai tablet 8 inch dengan harga 1 jutaan ini. Yuk. Nah, biasanya perangkat Windows itu ukurannya besar ya, seperti laptop, PC, dan kalaupun ada tablet ya ukurannya nggak sekecil ini. Terus orang-orang biasanya juga pakai Windows itu emang untuk kerja ya, karena sampai sekarang Microsoft Office di perangkat Android atau bahkan iPad fiturnya tuh belum ada yang selengkap seperti yang ada di Windows. Makanya dengan harga 1 jutaan, aku bilang ini sebuah perangkat yang sangat menarik. Iya, karena tablet ini tuh bisa menjalankan Microsoft Office full function. Yang kendalanya memang ini touchscreen ya, jadi kalau untuk ngetik ya agak susah karena pakai virtual keyboard. Solusinya sih kalau aku pakai ngetik ya aku koneksikan dengan wireless keyboard, so lebih nyaman juga. Dan untungnya tablet ini
ini punya Bluetooth 4.0. Dan untuk pengalaman ngetik di Word tentu aja fiturnya sama seperti yang ada di PC ya. Ini menggunakan Office 2019. Aku coba buka file skripsi dan ternyata untuk ngetik skripsi ini aman banget, lancar, keren. Kalau untuk Microsoft Excel juga sama sih ya, aman. Kalau untuk PowerPoint ini edit dan presentasi slide animasi seperti ini aja ternyata bisa lancar juga loh. Padahal ukuran tablet ini tuh benar-benar mini ya, bisa digenggam dengan satu tangan. Bahkan ukurannya ini lebih ramping dibanding iPad mini 7. Dan ini tipis juga, 9,3 mm dengan bobot yang juga ringan di 332 gram aja. Kalau untuk di mode tablet seperti ini enak juga ya untuk nonton YouTube atau untuk browsing-browsing. Ini juga ada wifi-nya dan di luar perkiraan saya ya, walaupun nggak satset tapi ternyata nggak selelet itu. Ya mungkin karena layarnya yang resolusinya tuh HD 1280 x 800 pixel, jadi ya nggak terlalu berat juga ya. Dimana untuk layarnya ini IPS dengan ukuran 8 inch dengan tampilan warnanya sih bagus, cuman ya kurang detail aja karena resolusinya yang HD tadi. Nah, untuk di bagian atas layar di sini tuh ada kamera 2 megapiksel. Dan berikut ini untuk hasil video dan juga audio dari kamera depannya. Yang untuk resolusinya sendiri ini mentoknya di 360p. Nah, untuk di bagian belakang di sini juga ada kameranya. Yang secara kualitas sih kurang lebih sama ya seperti kamera depannya, tapi untuk resolusinya ini bisa sampai 720p. Dan kalau di bagian bawah layar ini ada logo Windows yang sekaligus berfungsi juga sebagai tombol start. Oke, yuk lanjut. Misal mau buka file dari flash drive USB, kita harus pakai konverternya tadi ya. Dan tablet ini juga punya mini HDMI. Jadi kita bisa koneksikan ke proyektor atau ke monitor yang lebih besar, misalnya dipakai untuk presentasi dengan PowerPoint animasi seperti ini, lancar aja guys. Ya karena untuk speknya sebenarnya udah lumayan ya buat kelas harga sejutaan. Prosesornya ini Intel Atom Z37355F, punya 4 core dan juga 4 threads. Frekuensi boostnya di 1,83 GHz. Untuk GPU-nya ini Intel HD Graphic, OS-nya Windows 10 Home 32 bit. Ya untuk RAM-nya emang kecil ya, ini 2 GB dengan storage 32 GB eMMC. Kalau mau nambah storage ini bisa pakai micro SD tambahan aja, bisa up to 64 GB. Dan ya misal tablet ini dipakai untuk sekolah atau kerja yang kebutuhannya nggak jauh-jauh dari browsing, office, atau mungkin meeting online, ini masih bisa digunakan ya karena office-nya tadi sama dengan office yang ada di laptop atau PC. Kalau untuk nonton YouTube ini juga aman, cuma speakernya jangan lebih dari 70% sember suaranya. Cuman ini nggak saya sarankan ya untuk editing foto atau video, apalagi gaming. Ya kecuali game-game ringan kayak gini sih, untuk killing time ini lancar-lancar aja. Kalau suhunya sendiri ini tergolong anget ya, suhu tertinggi pas gaming di bagian atas nih pastinya pas di prosesornya ini sampai 45 derajat Celcius. Yang kalau untuk baterainya sendiri ini di 3700 mAh dengan waktu penggunaan ini sekitar 3 sampai 4 jam. Nah untuk kesimpulannya, konsep produk ini benar-benar menarik ya, karena biasanya tablet Android dengan harga sejutaan itu OS-nya Android. Dan ini dia bisa ngebawa OS Windows ya. Yang jelas sih kelebihan utamanya untuk Microsoft Office ini sama Office-nya seperti yang ada di PC. Sayangnya untuk yang harga 1,3 jutaan ini, spek yang dikasih benar-benar minim ya. Jadi RAM-nya 2 GB dan storage-nya cuma 32 GB. Untuk varian di atasnya sebenarnya ada ya yang RAM 4 GB dan storage 128 GB. Cuman sayangnya harganya tergolong tinggi, bahkan bisa dibilang 2 kali lipatnya.
Terakhir aku cek sih harganya di 2,5 jutaan ya. Dan kalau saran saya sih, kalau emang kalian butuh tablet yang mungkin nggak berkaitan dengan office ya, untuk entertainment, multimedia, atau gaming tipis-tipis, mending ambil tablet Android aja. Untuk tablet mini yang ukurannya segini tuh ada Advan V8, sedangkan yang lebih besar ada juga Infinix Expert. Dengan harga di bawah 2 juta, kedua tablet itu punya spek yang aku bilang mumpuni. Sedangkan buat kalian yang mungkin aja kebutuhannya untuk office ya, misalnya untuk nugas atau ngetik skripsi dan budgetnya juga terbatas, tapi pengen produk yang simple, enak dibawa-bawa dan punya fitur office yang lengkap, mungkin aja produk ini bisa jadi pertimbangan ya. Untuk link belinya bisa cek di deskripsi video atau langsung cek tag produk di bawah ini. Oke, sekian dari Cade. Thank you buat kalian yang udah nonton video ini sampai habis. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Yuk.